Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Yes. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, maka kita berdoa dulu sebelum belajar. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah. Kita akan belajar lagi persamaan linear dua variabel dengan metode campuran. Minggu yang lalu kita sudah belajar dengan metode substitusi dan eliminasi. Masih ingat apa itu substitusi dan eliminasi? Eliminasi adalah metode menyelesaikan persamaan dengan menghilangkan salah satu dari variabel yang ada. Menghilangkan salah satu dari variabel yang ada. Oke, benar sekali. Silakan tepuk tangan kawan kita. Yang selanjutnya metode substitusi. Metode substitusi adalah cara untuk menyelesaikan persamaan dengan memasukkan salah satu persamaan ke dalam persamaan yang lain. Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk kawan kita. Dalam pelajaran hari ini, nanti Bapak akan menilai beberapa mekanisme penilaiannya, yaitu yang pertama adalah sikap, yang kedua keterampilan dan pengetahuan. Sikap yang Bapak nilai adalah keaktifan dan kerjasama. Sedangkan untuk keterampilan, Bapak akan menilai dari presentasi, banyak bertanya, dan selanjutnya Bapak akan mulai pengetahuan yang akan adalah tes mandiri. Sebelum kita mulai dalam langsung ke materi, kita nyanyikan salah satu lagu. Ada yang bisa membantu satu? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bisa dibaca, tolong dibaca salah satu seorang. Oke. Nah, kenapa? Tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat membuat model matematika dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dan divisible dengan tepat. Yang selanjutnya, setelah mengamati permasalahan sehari-hari di HKPD, peserta didik dapat menganalisis sistem persamaan linear dua variabel yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Selanjutnya, setelah mengerjakan LKPD, diharapkan kalian dapat menyelesaikan masalah dengan yang berkaitan dengan
persamaan linear dua variabel dengan tepat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita speaking dulu. Fokus. Ya, selanjutnya yang kita sebut warna tulisan. Dan lumayan konsentrasinya. Sekarang kita lanjut ke dalam video pembelajaran. Video pembelajarannya bisa kita lihat dan simak dengan seksama. Nanti dalam videonya akan ada permasalahan. Nanti kalian lihat apa permasalahannya. Di hari Minggu yang utara, Tony berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, dia tak sengaja bertemu dengan Jia. Tony pun menyapa Jia. Dia membalas sapaan Tony. Tony penasaran kantong apa yang dibawa Jia. Akhirnya Tony bertanya, "Itu kantong apa, Jia?" Dia pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan coklat. Tiba-tiba Tony ingin makan donat dan coklat. Dia pun bertanya di mana dia membelinya. Dia bilang bahwa dia beli di toko seberang itu. Tony bertanya lagi, berapa harganya? Dia dengan puasnya dia bilang tidak tahu. Dia hanya berkata bahwa dia membeli 3 donat dan 2 coklat seharga Rp15.000. Tony menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih kepada dia. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan jalanannya. Joni pun mulai berpikir jika ia membeli donat dan coklat maka ia harus membeli sebanyak 3 donat dan 3 coklat karena ia punya 2 adik di rumah. Lantas, apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli 3 donat dan 3 coklat? Sambil berpikir, Joni melanjutkan perjalanannya menuju toko. Tepat di seberang toko ia bertemu dengan Om Dono. Om Dono menyapa Joni. Joni membalasnya sambil melihat pakaian yang dikenakan oleh Om Dono. Dalam hatinya, dia bilang padahal ini kan hari Minggu. Kenapa Om Dono berpakaian seperti mau ke kantor ya? Ia pun akhirnya bertanya Om Dono, mau kerja ya? Om Dono terkekeh-kekeh sambil menjawab bahwa ia lupa hari ini adalah hari Minggu. Joni ikut tertawa mendengar jawaban Om Dono. Kemudian ia kembali bertanya mengenai kantong yang dibawa Om Dono. Dan sesuai dugaan, kantong itu berisi donat dan coklat. Tanpa pikir panjang, Doni langsung bertanya harganya. Sayangnya Om Dono tidak tahu harga per bijinya. Ia hanya tahu bahwa saat ia membeli 4 donat dan 6 coklat, ia harus membayar sebesar Rp36.000. Karena Om Dono harus segera pulang, maka ia pun mampir pada Joni, tak lupa mengucap salam terima kasih. Joni masih diam di dekat toko. Ia bingung apakah uang sebesar 20.000 yang dibawanya cukup untuk membeli 3 donat dan 3 coklat ataukah tidak ya. Ada permasalahan di situ? Apa permasalahannya? Tidak mengetahui harga. Tidak mengetahui harga coklat dan harga donat.
Siapa yang tidak mengetahui harga coklat? Doni. Doni tidak mengetahui harga coklat dan harga berarti harga satu coklat dan satu donat. Mari Joni berjumpa dengan siapa? Dengan Jea. Jea membeli berapa donat? 3 donat. 2. Kita bantu sama-sama ya. Berarti 3 donat, 2 coklat. 2 coklat. Selanjutnya, Doni ingin membeli, tapi dia tidak tahu harganya. Selanjutnya, Doni berjumpa dengan siapa? Om Dono. Om Dono tahu berapa harga donat? Yang dia beli? 4 donat. Nah, yang bikin Doni bingung adalah dia mempunyai uang 20.000 rupiah. Dia ingin membeli 3 donat, 3 coklat. Apakah uangnya cukup? Nah, berarti kita bantu Doni dengan mencari. Yang pertama kita ubah ini ke dalam model matematika. Oh, ini harganya tadi berapa? 3 donat, 2 coklat. Yang ya. Yang Om Dono ya. Berapa? 36.000. Berarti model matematika misal yang pertama, donat adalah D. Kita misalkan coklat adalah C. Berarti persamaan yang kita dapat 3D tambah 2C sama dengan 15.000 rupiah. Persamaan kedua 4D tambah 6C sama dengan 36.000 rupiah. Nah, yang pertama caranya kita dengan metode campuran adalah pertama kita eliminasi. C sama dengan 4D 6C. Sudah kita eliminasikan salah satu persamaannya. Carikan 5.400. berarti D sama dengan 5.400 dibagi 3. D sama untuk dia ingin membeli 3 donat dan 3 coklat. Apakah uangnya cukup? Cukup uangnya. Kita lihat cukup nggak uang ini. Berarti 3 donat 3D ditambah 3 coklat 3D nya 1.000. berarti ditambah sama dengan 19.008. Berarti untuk membeli donat dan 3 donat dan 3 coklat, uang yang harus dikeluarkan Doni adalah 19.000. Apakah cukup uangnya? Cukup. Sampai di sini.
ada yang sulit? Ya, mengerti semua kan? Kalau udah mengerti semua, langsung kita lanjut. Karena kan kerja kelompok, karena kelompok kita udah buat dari awal. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD untuk kerja kalian. Nanti juga ada permasalahan seperti itu di LKPD-nya. Kalian kerjakan LKPD seperti perintah yang sudah ada. Nah, nanti kalian kerjakan LKPD secara sama-sama. Nah, lihat permasalahan yang ada di situ. Nanti setelah kalian dapat permasalahannya, kalian kerjakan di halaman 2. Nah, di halaman 2 nanti kalian kerjakan, dan setelah selesai nanti masing-masing kelompok mempresentasikannya. Oke? Nah. Sampai di pojok 1 ya. Nah, yang ini ya. Jadi dari sini misalnya nasi goreng, asalnya nasi goreng misalnya dari tadi donat, jadi nasi goreng. Nah, buat ya, langsung buat. Selanjutnya, nih. Buku. Kerja sama, oke? Jangan satu yang bekerja, tapi kerja sama.
Ada kendala? Tinggal ini tambah. Nah, yang ini berapa? Kan? Selesai. Kalau udah selesai, sekarang adalah waktunya untuk kita presentasikan hasil kerja. Kita presentasikan hasil kerja. Kelompok yang pertama tampil adalah kelompok 1. Silakan yang mewakili. Yang mewakili boleh semua atau 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tulis di papan. Hadir sebanyak 52.000. Jika dikurangkan hasilnya min N sama dengan min 10.500. N sama dengan 10.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Ada? Ada? Apakah sama dengan punya yang kalian kerjakan? Coba lihat. Apakah sama dengan kelompok yang lain? Sama. 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 Berarti kalau nggak sama, berarti tidak benar dan tidak ada pertanyaan. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya untuk kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam seperti kelompok 2 akan mempresentasikan langkah kedua. Berarti untuk mencari nilai C ya. J sama dengan 26.000 kurang 21.000. J sama dengan 5.000. Apa? Sama dengan kelompok yang lain? Sama. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Ini hasil kelompok 2. Tidak ada. Tidak ada. Berarti tidak mengerti. Kalau udah mengerti, berarti silakan kasih tepuk tangan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kelompok selanjutnya untuk langkah penyelesaian masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penyelesaian dari persamaan linear 2 variabel dengan metode gabungan. Langkah yang pertama tadi diperagakan oleh kelompok 1, langkah kedua kelompok 2 dan langkah ketiga adalah kelompok ketiga. Langkah yang pertama tadi adalah kita substitusikan atau eliminasikan. Setelah itu substitusikan dan kita selesaikan masalah. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan mengetes kemampuan untuk nilai penguatan.
Waktunya cuma 5 menit. Nah, sebelum kalian mengerjakan soal pemetaan, kita SBking dulu. Dah, fokus. Dah, yang fokus. Kita SBking. Kalau Pak bilang tepuk 1 gimana? Yes. Tepuk 2. Dah, kita mulai. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Siap. Kalau siap boleh langsung kumpul karena soalnya banyak, cuma 1. Oke, siapa? Untuk dulu. Nah, kalau sudah siap, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, kesimpulannya adalah metode gabungan adalah metode yang menggunakan Yaitu metode eliminasi dan substitusi untuk mencari solusi persamaan dua variabel. tadi dengan menggunakan dua metode substitusi dan eliminasi untuk menyelesaikan masalah. Setelah kita menyelesaikan tadi, maka yang pertama pemisahan, membuat model matematika, eliminasi, selanjutnya eliminasi salah satu variabel, selanjutnya adalah substitusi dan menyelesaikan permasalahan. Sebelum Bapak mengenai apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah ada kesulitan dari pembelajaran tadi? Iya. Ada apa tidak? Tidak. Ada Ada sedikit. Di mana adanya waktu perkalian? Kalau ada atau ada pengurangan? Di perkalian. Pokoknya untuk minggu depan kita akan membahas soal yang kalian buat tadi, atau juga soal yang kalian kerjakan, dan kita bahas soal materi SPLDP yang lain supaya kalian lebih mahir lagi